Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Saya ke Pak Faisal dulu. Pak Faisal, kalau kita lihat di revisi Undang-Undang KUP itu ada jenis pengampunan pajak, sunset policy atau tax amnesty. Menurut Anda apakah ini efektif? Itu bukan inisiatif Menteri Keuangan, bukan inisiatif Kementerian Keuangan. Itu inisiatif Menko Perekonomian yang memasukkan. Jadi ini titipan dari para oligark, orang-orang kaya, yang tidak ikut tax amnesty nyesel kemarin, jadi mau diburu-buru gitu ya. Nah, jadi kalau saya lihat draft di sini itu cukup menyejukkan dalam artian kalau yang mau ikut tax amnesty jilid 2 ini bayarin banyak tinggi. Oh ya. Jadi praktis bukan amnesty ini. Tapi ini bentuk perlawanan dari Kementerian Keuangan terhadap Erlangga Hartarto. Oh, ada konflik internal. Jadi namanya tax amnesty, tapi isinya lu bayar pajak bener. Memang saatnya kita memburu orang yang bayar pajaknya nggak bener. Ya, dengan udah kita kasih kesempatan, ya cukup. Sekarang kita buru supaya PPN tidak dinaikkan itu. Tapi bagaimana kita melakukan memastikan itu efektif? 1984 kita juga udah pernah memperlakukan tax amnesty dan sama sekali tidak efektif. Pak Faisal, kalau Anda masih ingat, bagaimana kita bisa memperbaiki kalau memang ada pengampunan diberlakukan, ini efektif? Ya, makanya ini bukan pengampunan lagi. Kalau Anda lihat substansinya bukan pengampunan, dia bayar pajak dengan benar. Jadi saatnya kita memburu orang-orang yang bayar pajaknya nggak benar. Para jenderal, ya petinggi-petinggi, ya saya punya banyak cerita nih soal ini ya, story gitu, seolah-olah ada backing gitu, ini udah nggak ada backingan, semua bayar pajak dengan benar. Oke, baik, saya ke Pak Misbakun, gimana pendapatnya soal ada titipan-titipan kalau begitulah, cuman juga disebutkan konflik internal di pemerintahan soal tax amnesty. Saya begini, saya ingin meneruskan apa yang saya jawab pertama tadi, yaitu soal kalau memang yang mau dikenakan itu objek-objek barang yang sangat khusus, luxurious, PPN kita itu kan mempunyai lapisan yang namanya pajak penjualan, pajak pertambahan nilai ditambah dengan pajak penjualan atas barang mewah. Kenapa itu saja yang tidak ditambah objeknya dan kemudian divariasikan dengan banyak dan diprogresifkan? Kan ruang untuk melakukan kreativitas kan ada. Nah, ini yang saya ingin meneruskan. Sehingga apa yang menjadi kontroversi itu tetap di dalam PPN-nya itu tidak menjadi kontroversi. Kemudian kita geser, kalau memang itu untuk orang kaya, namanya kita kasih barang mewah. Orang ada kok ruang untuk melakukan itu, pajak penjualan barang mewah. Kita perluas jangkauannya. Kita kasih lapisan, mereka bayar PPN untuk orang masyarakat kebanyakan, yang orang kaya kita kenakan pajak penjualan barang mewahnya. Kan ini kan fair. Nah, saya baru kembali ke pertanyaan mengenai titipan tadi. Saya yakin apa yang menjadi ide mengenai tax amnesty ini adalah ide yang datang dari pemerintah. Saya tidak ingin memisahkan apakah itu Menteri Keuangan, kemudian Berarti Pak Misbakun setuju ya dengan ini? Aspirasi yang masuk kepada Ketua Umum saya, yaitu Bapak Menko Perekonomian, itu adalah aspirasi yang juga harus diperhatikan. Karena mereka juga bagian dari orang yang ingin berpartisipasi membayar pajak dengan benar. Baik. Ingin membayar pajak dengan benar. Kalau menurut saya, kalau kita bicara amnesti, itu kita adalah bicara dalam rangka memberi kesempatan orang untuk melakukan pertobatannya dia. Setelah itu dia melakukan pembayaran. Pertama, saya ingin mengatakan tax amnesty kita jilid pertama itu mempunyai banyak kelemahan. Pertama, sosialisasinya berlangsung sangat cepat. Jangka waktunya sangat cepat. Dan kemudian waktu itu konstrainnya banyak. Disetujui, ada lebaran dan sebagainya. Baik. Ya kan? Lah, ada situasi-situasi ini. Lah, kalau ruang orang tidak diberikan window, ya kan? Dan confident untuk melakukan perbaikan di sana sini, maka kita akan
tidak ketemu bagaimana mengatasi permasalahan orang yang Baik, ingin membayar kalau kembali pajak. yang jelas di sini Pak Misbakun setuju dengan teks amnesti karena tadi dibilang setuju. memang sangat setuju, apalagi yang Dan saya ingin mengusulkan Pak teks Menko amnesti gitu yang kan. harus dilakukan. Teks Baik, amnesti yang harus dilakukan. Baik, harus Teks amnesti- dilakukan, setuju dan harus saya sangat ingin gini. dilakukan. Saya ingin konsepsinya itu bukan konsepsi perlawanan itu. Kita kalau melakukan teks amnesti harus konsisten. Kita pernah Baik. melakukan teks Baik, amnesti. kita udah Kita tangkap. tidak bisa kemudian menjadikan itu sekedar sunset policy dan sebagainya. Baik, kita sudah tangkap pesan dari Pak Misbakun yang sangat setuju dan harus dilakukan kalau kata Pak Misbakun. Gimana Pak Faisal menolak kalau ada yang namanya bertentangan di dalam kementerian? Ya, jadi solusinya adalah namanya tax amnesty, tapi tidak ada fasilitas seperti yang kita berikan pada tax amnesty tahap 1. Enough is enough. Jadi Enough sudah is dikasih enough. kesempatan, negara harus punya marwah, kita jaga marwahnya, jangan kasih pengampunan melulu, ya. Ya. Tidak saatnya lagi. Dan kalau kita ingin memberikan pengampunan pun jumlahnya udah relatif sedikit kok, ya, nggak sampai ribu-ribu triliun gitu, ya. Jadi objek yang mau tax amnesty itu juga relatif sedikit, jadi nggak bisa meningkatkan penerimaan pajak juga. Saatnya kita menegakkan hukum, memberikan sanksi yang sepantas-pantasnya bagi orang yang sudah dikasih kesempatan bertobat, tapi dia tidak manfaatkan. Baik, terima kasih Pak Faisal, terima kasih Pak Misbakun. Meski tadi ada pandangan berbeda dan cukup panas di segmen 3 ini, tapi nanti kita akan mencoba konfirmasi dengan pihak Kementerian Keuangan, yakni Kepala BKF. Dan terima kasih Mas Cipta juga telah bergabung di Business Talk. Kami akan lanjutkan, saudara, dengan regulator yang punya rencana menaikkan PPN, sembako, sampai pendidikan. Jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali.